Selamat pagi kesayangan Maje. Pagi. Balik lagi ke special playlist Hotel Borobudur dan Explore Imaje. Today acara kita breakfast Jennifer Maje ex Hotel Borobudur with the one and only Chua Kota. The one and only Chua Kota. Ceritanya baru muncul. Terima kasih Kak, aku diundang loh. Aduh Chua, apa kabar? Baik, Thank you banget. Thank you banget. Akhirnya aku melihat idola para lelaki, guys. Cakep aslinya. Aduh, ya ampun Chua, apa kabar? Baik, Sibuk apa sekarang nih? Sibuk selain manggung ya ditunggu panggilan aja. Seperti Kak Maje pagi ini manggil ya, langsung shoot datang. 5 menit loh tadi dipanggil, bohong banget. Supaya sarapan enak. Gitu. Tapi kayaknya kemarin aku lihat di Instastory lagi pada lagi manggung tetap ya. Alhamdulillah udah kelar pandemi, sekarang udah endemi, panggung udah mulai banyak, anak band jadi mulai nafas lagi. Mulai nafas lagi. Sebelumnya nafasnya gimana coba? Ya jual alat. kan gitu kan, ya kan, jual alat, jual apa yang bisa itu. Serius, bener sempat ngalamin masa itu, ayo. Alhamdulillah enggak ya. Alhamdulillah enggak ya. Enggak lah, makanya. Mesti. Mungkin kalau kita sebagai player Kak ya, kalau misalnya player kan mungkin masih ada tabungan. Tapi kan kalau kita mikirin tim produksi. Oke. Nah itu tim produksi banyak yang Ya. dia nyari kerjaan lain, ada yang jualan, ada yang ya gitulah, kerjanya serabutan jadinya. Kerjanya jadi serabutan ya. Tapi Chua sekarang bener-bener cuman di musik aja atau merambah ke bidang lain? Kalau aku selain musik, terus pasti ibu rumah tangga. Terus kadang juga aku punya kayak keisengan yang bikin jadi apa ya, healing kali ya. Oke. Gambar. Oh iya, aku lihat. Gitu. Aku mau nanti jeans aku digambarin kamu ya. Kalau mood ya Kak. Oh berarti dia seniman banget, dia artis banget loh berarti. Berarti darah seni banget ya. Enggak sih, enggak. Apa? Aku lihat tuh. Ini jadi kamu ya, kamu ngelukis di tas, jaket. Tapi ya enggak yang gimana banget, cuman iseng-iseng. Keren banget loh. Itu mahal loh. Amin. Amin aja deh. Itu bisa diseriusin loh, mahal loh kalau di jadiin. Tapi komitmen waktunya sih sebenarnya. Iya. Iya itu. Yang aku agak harus banyak belajar ya gitu. Oh oke. Jadi darah seni dari siapa tuh Cua? Darah seni kalau musik kayaknya sih ya, kayaknya kakek. Oke. Kakek itu kan dulunya tentara yang hobi main band sama zaman dulu di Bandung. Oke. Jadi emang kakek tuh suka ngajarin pianika, seruling. Jadinya kakek suka ngajar, tunggu, tunggu. Kakeknya suka ngajarin pianika sama seruling, dianya main bass. Iya juga ya. Iya juga, jauh banget. Tiup sama pencet. Iya. Jauh juga ya. Iya juga ya. Tapi coba saya ziarah dulu ya, nanya. Tapi kenapa jadi darah seni itu dari kakek ya? Kayaknya sih dari kakek, dari keluarga mama ya. Oh oke. Soalnya kalau keluarga papa itu pendidikan banget gitu. Oke. Yang pokoknya pendidikan nomor 1. Mungkin kalau anak zaman sekarang, kaku banget sih. Oke. Kalau keluarga mama tuh masih agak fleksibel. Gitu. Oh, jadi ya pas dong tapi kan. Betul. Mix and match-nya tuh jadi pas. Jadi kita diarahkan dengan baik. Chua sendiri kenapa lebih milih ke musik daripada mendalami seninya itu? Sebenarnya saya mau jadi presiden tapi nggak bisa. Jadi nggak apa-apa, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Nggak ada yang nggak mungkin. Nggak bisa. Emang bisanya cuma main musik kebetulan. Oke. Ya itu. Start kapan tuh main musik? Suka udah dari SD karena ngeliat kakak kan. Oke. Oh kakak ini ya? Iya. Main gitar biasa. Main gitar. Oke. Jadi aku tuh ada 4 bersaudara, 2 cewek 2 cowok. Yang cowok ini tuh agak patuh ya. Nah yang agak rebel nih cewek-ceweknya nih gitu. Jadi yang ngeband, yang agak tomboy gitu. Malah yang cewek-ceweknya. Iya yang cewek-ceweknya. Jadi kakakku udah main gitar belajar, nah aku belajar dari kakak. Oke. Terus kenapa akhirnya ke bass bukan ke gitar?
Simple ya Kak, karena senarnya cuma 4. Iya. Kalau gitar kan susah ya. Dulu sempat dilesin klasik nih, gitar klasik. Woi, les gitar klasik guys ya. Tapi gurunya centil banget. Kan gitar klasik kan kalau diajar kan hadap-hadapan. Terus kalau gini kayak sambil meluk. Aja gimana gitu. Bisa nggak dipraktekin sambil meluknya? Pengen tuh. Oh iya Gitu benar ya. Iya, yang kayak gitu terus habis itu susah. Aduh, kayak apa sih gitu. Aku waktu itu masih SD. Tapi kayak apa sih ini gitu. Oh serius dari SD? Oh, oke. Itu terus kayaknya susah belajar gitar ya karena kan banyak yang dipencet ya. Kayaknya hidup aku tuh kayak nggak bisa gitu yang sulit-sulit gitu. Udah nggak usah tambahin sulit ya. Hidup Iya. udah ada kesulitannya sendiri ya. Kita cari yang gampang. Cari yang gampang ya. Tapi turns out yang gampang malah bikin kamu jadi satu unik apa ya? Itu kan satu yang jarang ya. Nah iya juga ya kebetulan Iya ya. kan? Mungkin itu keberuntungan. Oh gitu. Oke. Soalnya kan ternyata juga banyak yang bilang jarang loh bagus. Iya. Sebenarnya banyak Kak. Sebenarnya banyak. yang tidak kelihatan aja mungkin. Oh gitu. Sebenarnya musisi cewek yang jago-jago tuh banyak banget. Tapi kayaknya basis tuh jarang banget yang kedengeran. Sampai kalau kamu cari tuh basis di Indonesia, ya pasti keluarnya nama kamu. Iya kan? Jadi ternyata Mas makanannya belum keluar ya Pak ya? Jangan muji-muji. gitu. Kalau dipuji Keringetan. begitu. Enggak gitu, tapi ya alhamdulillah. Amin lah ya, ternyata membawa sampai ke jalan ini ya. Ya mungkin iya sih. Ini mungkin pertanyaan yang udah banyak banget pasti ditanya, tapi aku pengen lagi dong tahu dengar dari kamu, gimana awalnya kamu bisa gabung dengan band Kotak? Awalnya saya dipungut ya, dan coba-coba. Ada hubungannya kan sama sama ada. nama Regina Juanda? Nah, ada sama manajer Anda. Iya. Langsung kebuka. Sini. Coba kita panggil ya. Jadi gimana? Gimana awal iya. gabung dengan Kotak dan apa hubungannya Iya, dengan iya. manajer saya ini? Iya. Jadi sebelum di Kotak tuh aku punya beberapa band. Ada band Oke. cewek, ada band yang isinya cowok-cowok, tapi ada vokalisnya perempuan. Oke. Nah, ini vokalis aku ini. Terima kasih Jennifer Maje mau mempertemukan kita kembali. Tali kasih. Tolong di slow motion nanti ya, belaga pelukan tali kasih. Berapa hari nggak ketemu? Udah berapa hari? Dari 15 tahun yang lalu deh. Masa sih Serius ya? Kayak iya bener. Oh iya bener. ya? Iya bener 2007. Wow, thank you Mbak. Thank Gimana you. Cua masih lagi gemes-gemesnya? Gemes-gemesnya. Kita dan aliran yang kita bawain tuh kalau Kotak kan rock ya. Ini punya saya. Oh, yang satu lagi Mbak, yang ini di sana aja. Yang ini punya Cua. Oh, ini punya Cua ya? Oh iya Kamu benar. les kopi soalnya. Oh, oke. Iya, Aduh, perhatiannya manajer saya ya. Aduh, Wih, kerjanya bener banget deh. Sambil jualan kopi sambilannya jadi ya. Kamu alirannya kalau tadi Kotak itu kan rock banget ya, rock banget. ya kan? Aha. Nah, yang sama bandku sebelumnya tuh kita bawain apa ya? Top 40, apa ya? Bukan top 40, Pop agak banget, jazz, pop pop banget, jazz pop ya. jazz, Pop Iya, jazz. pop jazz gitu, lagu-lagu Chris Patti. Ingat ya? Iya kan, Chris Patti. Rio Febrian. Rio Tapi Febrian. kenalnya di mana dulu kenalnya? Bisa sampai dari teman main aja berdua? Kenalnya aku dibawa ke band itu sama gitaris kita. Oh, Dari siapa ya gue ya? Dan siapa dia tahu nggak? Tahu deh. Saya dibawa buat apa? Ya juga ya. Saya tuh absurd hidup saya sebenarnya. Kayak gue bingung. Gue kayak sama siapa aja mau ya. Mau kan ya? mauan, tapi bukan murahan. Bukan yang murahan ya benar. Intinya manggung tuh di salah satu acara otomotif terbesar. Oh, oke. Ya kan? Di Senayan. Nah udah manggung, ternyata ada yang mantau nih laki-laki manajer. Ah, Kamu kok tahu ya waktu itu yang ngobrol ada lu ya Mbak ya? Iya ada gua. Ya ternyata. wow, jadi itu awalnya tuh band Kotak, Iya. kamu vokalis kamu nih dia ya? Iya kita lagi manggung. Lagi manggung Terus ya? ada mantau lah pokoknya namanya Mas Eri. Mas Eri saat itu manajernya Kotak. Oh, oke. Iya, minta tolong buat apa namanya gantiin Ices. Oh, Semenjak itu tuh gimana? Jadi semenjak Cua ditawarkan oleh band Kotak ya, berminat, abis itu band kita bubar. bubar. Bubar jalan. Kita bubar. Terima kasih Cua. Aku dulu tuh pengen masuk Dream Band. Oke. Oh, itu Dream Oh, Band iya, kan iya, untuk iya, ajang waktu anak itu band ya. kan kayaknya gengsi banget kan. Bahwa acara bergengsi, orang kalau anak band harus daftar Dream Band. Nah pas aku SMA itu aku punya band lain lagi
pada ikutan Dream Band, aku sendiri yang nggak ikutan. Banyak side job-nya. Side job-nya banyak ya. Itu murahan sih. Oh iya, beneran. Terus habis itu pas Kotak menang dengan basis cewek, aku sampai pernah bilang ini harusnya basisnya gua nih. Wow, Solong ya. pede ya. Karena Maunya pede ya. harusnya ikut, tapi aku tuh lupa jadwal audisi. Oke. Jadinya lepas lah itu Dream Band. Udah jadinya ngeband Ngeband sana sini, sama sana Mbak sini. Regina juga. Tapi berarti namanya jodoh ya, bisa ketemu lagi ngeband Ini gitu jodoh aja. juga, dia memberikan saya banyak job nih kayaknya habis ini. Oh, amin. Amin, amin. Emang gue tahun baru budek jadi kan. Hai, baru. Ya. Penjilatnya depan kamera. Oh, Lumayan kalian. bangga lihat Bangga. Cua sekarang manggung di panggung-panggung besar Oh, yang sebelumnya amin. sama band kita manggung di komplek rumahan. Iya, acara Kitana 17-an ya Allah. Nah itu tuh, tapi itu kan benar, semuanya tuh ada prosesnya ya. Semua dari bawah, kamu Iya, nggak benar. tiba-tiba Oh, langsung nggak. ke panggung Benar, besar. proses Iya itu, kan, Kak. semua ada prosesnya, sama kayak Gina sama Jennifer Maje kan. Ya gitu. Tetap Kerja dulu ya, kerja dulu ya. Kerja dulu ya. Kerja dulu. Ternyata begitu ya perjalanannya. Panjang sih Kak. Murahan saya mah ya Allah. Tapi benar tuh, dari tadi ya kita dengar, kita ngobrol ya kesayangan Maje, semuanya itu tetap pakai proses. Ah betul. Seorang seorang Cua yang terkenal sekarang dengan band Kotak, salah satu band yang legend lah ya di Indonesia ya. Itu juga dulu di panggung-panggung 17 Agustusan. Iya sih. Ya Iya sama kan? sih, Sela pun begitu. Semua pun begitu Sela ya. dulu ngamen, Tantri penjual pop ice. Aha. Yang kayak gitu-gitu. Memang semua sih kita, kadang ada yang bilang dia mah privilege. Seprivilege-nya pun Privilege-nya. tetap pasti ada prosesnya. Ada gitu. prosesnya. Jadi kalau anak-anak, kayaknya gini ya pendapat, menurut aku ya, anak-anak sekarang mungkin udah ngelihat orang yang udah jadi itu, ataupun siapapun band, ataupun influencer, ataupun Betul. artis, kayaknya gampang aja mereka udah di atas. Tapi nggak begitu segampang itu, Bambang. Bener, iya, Semua iya, itu pakai proses. Iya, apalagi kakak ya berpuluhan tahun ya di dunia ini ya. Nah, Tapi enaknya zaman sekarang ya Kak, kalau aku lihat ya, kayak Menurut kamu? kalau misalnya sebagai musisi gitu, sekarang itu udah banyak cara gampang Oh, oke. dengan apa namanya kecanggihan digital, Oke. internet, terus habis itu apa namanya kayak koneksi-koneksi kita mau keluar negeri kenalan sama artis luar, terus ngenalin karya kita udah segampang udah itu sebenarnya. segampang itu ya. Tinggal bagaimana cara kita buat memaintain, terus ya itu tadi komitmen tadi. Tips dari kamu apa? Tips dari kamu? Dia dewasa banget. Dewasa ya, makanya seorang Cua Kotak nih dewasa sekali. Jadi tips kamu untuk anak-anak yang baru mau mulai nih ya, baru mau menerjuni dunia seperti kamu, tips dari kamu apa? Walaupun sekarang udah difasilitasi dengan cara yang segitu gampangnya. Kalau aku sebenarnya karena sekarang sudah dipermudah, kita di dalam kamar aja bisa jadi terkenal viral ya kan iya. Kak? Cuman kita tetap butuh yang namanya experience. Oh, Bagaimana berhadapan langsung sama orang, manggung di depan banyak orang, sama komitmen tadi, karena orang kebanyakan bosen gini terus udah hilang, udah itu nggak bisa. Karena kita butuh sesuatu yang pengalaman ya. Iya, apa ya namanya ya? Ya kayak Yang kita real. naik tangga lah. Kalau kita stuck ya kita nggak akan bisa ke atas kan. Berarti dari tadi kamu bilang attitude sama karakter itu Attitude itu penting sangat banget. penting ya. Aduh, mohon maaf nih ya. Kadang aku menemukan banyak, bukannya aku menjelekkan anak sekarang, enggak sama Enggak, sekali. Tapi memang ada beberapa yang aku sampai bingung. Kenapa ya kalau mungkin kita zaman dulu kan suka diajarin unggah-ungguh ya. Kalau Ya. sekarang kok langsung blas gitu. Kenapa ya? Apa aku yang salah? Apa ya? Gitu kadang suka bingung gitu Kak. Ternyata emang benar. Attitude itu kepake banget. Kalau kita mau di istilahnya job mengalir, terus link kita bagus sama orang, kalau attitude kita nggak baik, boro-boro diinget ya kan. Yang ada males lah. Apalagi omongan ke omongan, tuh cepet tuh nyampenya. Dijaga guys attitude-nya guys. Gitu. Oke, yuk kita icip-icip yuk. Kita icip-icip yuk. Ini pancake sama enak kan? Pokoknya kamu enak banget ini. itu air salah. air sejurupaya diminum dulu. Biar tetap awet muda kita. Cua mau apa? Nah, Kebokan. jadi ini kan kita playlistnya di Hotel Borobudur Jakarta ya. Jadi kita pasti setiap bintang tamu kesayangan Maje akan dimanjakan dengan makanan-makanan yang super duper enak. Wow. Nih, Cua mau pakai apa? Apa Kak? Mau pakai apa? Coklat, strawberry?
Apa aja Kak? Saya percaya pasti di sini Pasti enak. Ini kita breakfast hari ini, kita ada di hari ini kita syutingnya di Pendopo Lounge. Jadi dia kalau pagi breakfastnya tuh di sini. Enak kan outdoor begini. Enak banget. Terus Tuh. habis itu banyak burung-burung, kupu-kupu, ada penangkaran kupu-kupu juga Nah. ya. Enak. By the way, hari ini Cua bawa anak loh syuting dan anaknya lagi main di garden. Asik kan? Oh, asik kan? Ya kita rasain yuk. Pancake. Malah pisang goreng kan nggak gitu. Nggak mungkin juga pisang goreng. Tapi sebenarnya penikmat kuliner Gila, enak banget. adonannya lembut. Iya loh. Nanti siang kita makan sop buntutnya dong ya. Nah, itu Sumpah. legend itu. Juara. Nah, Enak Kak. enak ya? Beneran. Maaf ya kalian belum pada bisa nyobain. Enak beneran. Oke, Cua hari ini kita nggak akan bahas musik, kita nggak akan bahas band dan lain-lain, karena pasti kesayangan Maje udah tau lah seorang Cua Kotak tuh gimana. Nah sekarang aku lebih mau ngebahas Cua sebagai seorang super mom. Wow. Tadi aku bilang kan Cua bawa 2. Dia bawa loh anak-anaknya ke sini syuting, anak-anak lagi main. Iya harusnya anak-anak sekolah. Dan ikut mama kerja ya. Cuman kan apa? Nggak apa-apa. Kalau direkor juga nggak apa-apa karena kan masih TK juga ya. Oke. Malah lebih menghabiskan banyak waktu dengan orang tua itu lebih penting. Lebih Tapi kalau penting. SD kan dia kan les, apa SMP, SMA, waktu dengan orang tua berkurang. Oke. Jadi selama dia masih TK udah ikut mama aja. Iya. Berarti kamu termasuk salah satu orang yang salah satu apa namanya orang tua yang ini ya. Oke, pendidikan itu penting, tapi pendidikan quality time sama orang tua di saat mereka lagi bertumbuh itu betul. lebih penting Aku banget. malah lebih ke sana. Karena kalau pendidikan kan udah pasti dari SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Kalau misalnya TK kan taman kanak-kanak, tempat Iya, dia bermain. Dia harusnya main ya, happy ya. Iya, malah harusnya. fondasi yang paling penting menurut aku dari keluarga dulu gitu. Oke, Gitu. Apalagi masih kecil ya. Itu pengen menghabiskan waktu dulu. Ini yang paling besar umur berapa sih tadi, 6. Kak? 6 ya? Di masih TK ya? Iya. Berarti besok udah SD Iya, kan? tahun depan udah SD. Yang paling kecil? Umur 3 tahun. 3 tahun. Jadi si kakak cowok ya? Kakak cowok Raja ya? Raja namanya. Raja. Si adik Sakila. Gila, ikan ya Allah. Sama kayak dia. Anaknya juga Sakila namanya. Iya. Kok kompakan sih kalian berdua? Kan artinya bagus ya, wanita Artinya bagus. cantik ya. Oh, I see. Wanita cantik, amin. Amin. Kamu kan identik sebagai rocker yang wah seru-seruan begini. Terus kamu hamil, tuh perubahan kamu tuh gimana? Merubah karakter kamu, merubah cara kamu dalam memandang kehidupan atau gimana? Oh kalau itu pasti ya, aku tuh termasuk anak yang sama orang tua tuh kayak ngebangkang banget gitu. Mungkin bukan ngebangkang melawan orang tua, bukan. Tapi kalau aku punya pendapat, jadinya nggak bisa gitu. Jadi terkesan membangkang, padahal lebih ke prinsip gitu. Tapi setelah aku menjadi orang tua gitu ya, oh berarti sebenarnya orang tua itu lebih tahu juga ya oke itu lu maunya seperti ini tapi ada hal yang lo nggak tahu gitu. Jadi terkesannya melarang padahal bukan. Nah itu loh. Iya. Oh gitu ya. Terus aku juga banyak belajar kayak oh pantesan ya kalau pulang malam tuh orang tua sekhawatir itu. Kesannya kayak ih orang tua gue kolot banget sih nggak boleh main. Bukan itu. Bukan itu. Iya. Apalagi zaman sekarang Kak, aku tuh kalau zaman dulu punya anak perempuan lebih takut ya. Iya. Kalau sekarang punya anak laki-laki lebih takut ya. Oh gitu. Kenapa menurut kamu kenapa begitu? Zaman sekarang berbahaya ya. Kadang ini jujur ini aku curhat nih, Kak. Oke. Aku kadang suka bingung. Bebas, curhat bebas. Kalau kita kan kadang pengen anak kita mandiri, diajarin mandiri dari kecil gitu ya. Tapi sekarang dengan banyaknya berita beredar, banyak predator di luar sana, di mall-mall. Nah sekarang tuh aku tuh bingung, kudu gimana ya? Kalau misalnya ngebiarin, misalnya anak kecil, anakku yang cowok nih, udah yuk pipis sendiri, dia udah bisa. Tapi di satu sisi banyak berita di luar sana, mall yang Takut juga predator jadinya. berkeliaran. Itu jadi kayak gila ya zaman sekarang tuh lebih absurd daripada zaman dulu. Iya.
Nah itu yang sampai sekarang sih aku harus belajar sih. Iya, iya, iya. Tapi ya itu ya, maksudnya Gimana kita kalau aku nih bergaul, ngobrol sama sesama ibu, apalagi yang udah di atas kita tuh ya, ya aku punya teman-teman yang memang umurannya udah di atas aku. Jadi dia udah ngalamin, oh anak itu memang fasenya nanti begini. Oh lu belum aja, anak lu belum begini, Iya, anak lu belum begini. juga tuh, betul. Ternyata itu ya jadi satu bahan belajar karena sebagai orang tua baru kita juga masih belajar juga Iya, kan benar, jadi orang benar. tua. Iya, Jadi benar. ngerti juga sih maksud kamu Iya, ya. tapi juga aduh makin sekarang nih kayaknya sebagai orang tua harus ekstra belajarnya lagi. Ekstra belajar lagi. Anak-anak udah pegang handphone belum sih? Aku belum, aku nggak ngasih. Good, iya ya, benar ya. Palingan kalau sekarang dia mulai sekolah, kan zaman sekarang juga udah ada handphone yang bisa buat nelpon kan. Oke. Jadi mantau GPS. Oh, Aku lebih ke oke. situ. Oh, I Jadi see. tahu dia kalau main misalnya pun main di mana di playground pas lagi di apartemen tuh tahu lagi main di mall. Misalnya dia kan ada les kan di Aha. mall gitu. Nah tuh tahu tuh kemana. Posisinya Tapi di kalau mana. handphone aku belum. Belum ya. Karena Nah, ya itu jangan tadi zaman deh. sekarang Iya. saking gampangnya koneksi internet. Iya, berita juga gampang Waduh. banget. Kayak kemarin mohon maaf banget ada salah satu aplikasi tontonan anak kecil. Tapi pas aku pernah lihat nggak sengaja ternyata oke memang dia kartun ya. Tapi secara nggak langsung melakukan posisi-posisi dewasa. Wow. Untung aku lagi serius. nonton itu aku di TV di rumah. Hah? Tuh gini. Dia langsung, Mas ganti ya dulu ya. Tadi itu oh begitu ya nggak sopan ya. Itu padahal kartun Kak. Nah Kartun, itu ya. tuh kecolongan kayak gitu tuh. Nah, mesti hati-hati banget. Karena aku ngalamin sendiri, ngeliat sendiri. Wah anjir, gila. Wow, gila ya. Kamu gimana nih? Orang tua deh. Sekarang bagi waktu kamu kalau udah mulai ngeband lagi, anak-anak tuh di rumah tuh gimana bagi waktunya? Sama suami atau titip ke mertua? Oh, kalau aku sih gimana caranya tidak menitip ke orang tua. Mungkin Oh, kalau oke. sama orang tua kalau ada aku, karena aku ya mereka udah tua juga, masa dikasih beban kalau aku ya. Repotin. Toh aku alhamdulillah juga ada mbak di rumah, terus yang Oke. ngurusin anak-anak. Terus suamiku juga bukan suami kantoran, Oh, jadi oke. kerjanya fleksibel. Fleksibel. Jadi kalau aku keluar kota, ada sosok papahnya masih ada gitu. Oke. Dan setiap kerja tuh aku ngomong sama anak-anak, mama kerja dulu ya. Misalnya 2 tidur deh, baru mama pulang 2 kali bobo. Nah, gitu. Oke. Jadi Iya, dia biar mereka tahu. Terus ya udah pas pulang ya quality time lagi. Jadi aku nggak sibuk sendiri. Marah si Sakila kalau setiap aku misalnya di rumah aku masih buka laptop buat bikin misalnya Kerjaan. kayak kerjaan musik atau apa, langsung ditutup. Nggak boleh kerja, bro. Tapi mereka udah tahu nggak sih mamanya nih kerjaannya apa? Mereka udah tahu belum sih? Yang cowok udah. Yang cowok udah. Nah, malah kadang malu-maluin, sayang malu. Kenapa gimana? Lagi nge-gym dia lagi nge-gym sama coach ya gitu tiba-tiba, "Coach, itu mamaku cuak otak loh." Coach nggak mau foto. Cie. Terus kemarin di festival gitu tiba-tiba, "Ini nih cuak otak guys." Ya Allah. Saya berarti anak kamu bangga banget loh sama Iya kamu sih, cuman loh. malu ya. Malu ya? Kan ditawar-tawari foto gitu loh. Kadang-kadang. Aduh. Tapi mereka udah mulai ngerti ya pekerjaan kamu yang gede ya. Udah mulai Mengerti. tahu ya. Tapi perbedaan dari kamu sendiri Cua yang kamu rasain nih, Cua yang sebelum punya anak sama Cua yang sekarang sudah punya anak, itu perbedaan apa yang paling mendasar yang kamu rasain? Perbedaannya mungkin lebih ke keegoan diri mungkin ya Kak ya. Oke. Kalau dulu kan pengennya apa yang menurut gue senang. Iya kan Kak, pengennya kayak gue pengen jalan-jalan. Pokoknya gue kalau punya uang gue mau beli sesuatu yang gue pengen. Tapi jebret setelah punya anak, terus ternyata kita sudah tanggung jawabnya udah besar nih. Gitu. Jadi kayak kalau jalan-jalan tuh sekarang misalnya Kotak nih ada manggung di luar negeri. Biasanya seneng dong. Tapi sekarang kalau kelamaan di sana tuh kita malah bawaannya kayak pengen bawa anak gitu. Jadi kayak dikit-dikit coba bawa anak gitu. Jadi nggak bisa tuh. Tapi nggak bisa juga sih ya selalu bawa anak kalau lagi manggung ya. Susah juga ya. Tergantung sih, biasanya kan kalau kita manggung di Second City kan tidak memadai ya tempatnya. Ya. Oke. Iya, tergantung. Cuman gitu, jadi ya dulunya ego pengennya seneng-seneng sendiri, sekarang udah. Sekarang udah nggak ada ya. Waktu umur dan yang punya anak mendewasakan ya jadinya Iya, ya. sama ya tadi aku ada poin belajarnya itu adalah ternyata tentang trauma. Gimana tuh? Wow, menarik nih. Tentang trauma. Jadi
apa ya, bener kata psikolog-psikolog yang kita nggak boleh bentak anak kalaupun lagi capek, itu bener banget. Karena aku sendiri mengalami, mungkin orang tua aku juga bekerja gitu kan. Kalau bentakan-bentakan itu mungkin niatnya bagus ya, bukan yang kekerasan pada anak, bukan. Kayak bentak, sampai sekarang tuh keinget. Jadi kayak, gue punya anak, gue waktu kecil kalau gue diginiin, sampai sekarang keinget loh. Gitu. Jadi sebisa mungkin aku kadang kalau lagi capek banget, aku bilang, Mas aja jangan bikin mama marah ya. Mama udah mulai kepancing nih emosinya. Mama boleh masuk nggak ke kamar? Gitu. Pokoknya kalau emang marah mendingan nyingkir dulu deh. Nenangin diri dulu. Bener, jadi lebih dewasa banget ya Cira ya. Iya ya. Iya dewasa banget tuh ya Allah. Ya ampun. Tuntutan. Waktu kawin tuh langsung hamil nggak sih? Atau ada berapa waktu dulu? Sempat keguguran 2 kali. Wow. Kecapean. Kecapean kerja? Kecapean sama mungkin kehidupannya sebelumnya, pola makan, asupan. Terus jadi hamil anggur. Hamil anggur, jadi nggak kuat ya? Gitu. Oh jadi keguguran 2 kali, baru akhirnya yang ketiga nih Raja? Iya, baru pas hamil lagi aku minta off sama Kotar. Jadi off tuh? Total 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Wow. Karena aku minta habis hamil, gue minta libur ya. Nah alhamdulillahnya anak-anak Kotak tuh semua dari bandnya, dari manajemennya, labelnya semua ngerti ya, sportif gitu. Jadi mereka juga tahu kalau misalnya apa yang aku alamin seperti ini. Jadi mereka udah lu istirahat gitu. Tantri juga sempat off juga ya waktu hamil? Atau menyusui, cuti melahirkan dan menyusui. Karena dia sebelumnya tetap tanggung. Oh gitu. Kamu tuh bener-bener off 2 tahun? Ya karena kan keguguran 2 kali. Jadi pengganti aja. Wow. Gitu. Canggih ya, ternyata itu jadi salah satu pertanyaan buat aku sih, kenapa band Kotak ini bisa bertahan sampai segini lamanya sekarang. Amin. Kenapa Cuk? Karena saling pengertian itu pasti dong. Karena kitanya juga udah berantem. Nah, ya kan? Kita udah berantem tuh, orang mungkin banyak yang nggak tahu kayak kita baik-baik aja. Enggak, kita berantemnya gila-gilaan. Tapi ya dari berantem itu kita ngungkapin apa yang kita isi hati kita jadi saling mengerti. Terus habis itu kita dikuatkan juga dari banyak faktor kayak kerabat Kotak, tim produksi, dari manajemen. Jadi ya, ternyata kita mikir mungkin itu yang bikin Kotak jadi kuat ya. Aku berpikir bahwa ternyata yang butuh makan, butuh kehidupan bukan cuma kita bertiga. Jadi ya kita nggak boleh ego deh, ngapain sih kita berantem? Hal sepele, kenapa sih kita begini? Itu berarti kamu start umur berapa ya Kotak ya? Waktu kamu Kotak start umur 2006 ya? 2007? 2000. Lupa Kak. Lucu banget sih dia. Lupa berapa ya? Berarti dari usia yang masih muda sampai akhirnya udah jadi seorang ibu. Sama sih, bareng-bareng sih. Tanti kan aku sama Tanti beda cuma setahun. Sela cuma beda 4 tahun. Gitu. Canggih loh bertiga ini nyamain mau egonya masing-masing dikalahkan. Perjalanan nggak gampang banget kerja sama tim yang, tapi mungkin visi misi kalian sama ya. Jadinya nggak ada yang mementingkan kepentingan pribadi kali ya. Jadi ya dulu sih pasti pernah. Ya makanya kita mengalami itu. Berantem pastilah. Sekarang kita malah bagi-bagi tugas di Kotak. Bagian konsep, video klip, dan lain-lain itu aku. Bagian musik nggak bisa diganggu-gugat Sela. Lirik aku sama Tantri. Bagian media sosial, terus merchandise itu Tanti. Jadi di Kotak itu bukan sebenarnya apa ya? Kita band label gitu, major label. Tapi pergerakan kita secara nggak langsung pergerakan indie karena kita sebenarnya jalan sendiri. Label itu cuma sebagai ya menaungi sebagai perusahaan aja. Tapi pergerakannya kita sendiri. Soulnya tetap Kotak sendiri ya. Jadi nggak dianuin orang. Gitu. Wah, oke. Jadi dari kamu ngeband walaupun kamu waktu itu masih single sampai kamu udah punya anak, that's why masih tetap berjalan ya karena ya semua saling mengerti, semua juga udah saling paham fase-fase kehidupannya ya. Dan transferan. Kemarin tuh sempat denger berita viral yang kamu komenin guru motong rambut anak SD sembarangan. Itu gimana? Itu sempat viral loh sampai masuk lambe-lambean itu. Aku tuh nggak tahu viral, kayak emang parah banget tuh. Aku tuh nggak tahu viral, aku tuh namanya kita lihat di feed.
terus sebagai ibu ya, ya biasalah. Tahu gitu aku pakai second account ya. Ya nggak Itu sih? salah ya, kebukanya pas account yang real ya. Iya. Itu sampai heboh loh. Makanya apa ya? Itu cuman iseng aja komen. Iseng komen, maksud aku kan itu kan anak SD ya. Iya. Sebenarnya kan kita harus melihat dari dua sisi mata koin yang berbeda ya. Dari orang tua seperti apa, dari seorang gurunya seperti apa. Cuman yang aku gemes, si orang tua ini kan minta apa namanya dikabarin, tapi si gurunya ini berkelit, terus habis itu bilangnya teman-temannya protes. Terus pas aku cari tahu juga, biasalah stroke. Cia, masih kelas 1 SD dan baru masuk baru beberapa hari. Oh, Terus dipotong paksa, mending kalau potongnya bagus gitu. Jadi kayak menurut aku ya oke, itu peraturan sekolah gitu. Cuman alangkah baiknya komunikasinya coba deh dibenerin antara guru sama orang tua murid gitu. Kenapa sampai orang tua murid semarah itu, kan berarti tidak ada komunikasi yang bagus kan. Gitu. Kalau enggak gini deh, nih anak pulang nih, kucuk pasti dijemput dong sama keluarga. Ngomong aja dulu atau titip surat. Iya kan. Ada pemberitahuan, Bu. Ini rambut anak ibu panjang nih. Coba tolong dipotong, kan bisa ya kan? Pemberitahuan 1, 2, 3 gitu ya. Kan? 3, tapi nggak jadi harus langsung semena-mena begitu juga sih ya. Masalahnya, ini kan jejak digital itu udah susah dihapus ya Kak ya. Nah, temen nanti kasihan nggak sih anaknya? Iya sih ya. Dibully nggak sih? Lu kan dulu misalnya nih dia udah iya, SMP. iya. Ih, lu kan dulu yang viral kan rambut lo, itu kan yang malu ya. Oh iya bener juga ya. Kasian juga ya, bener juga sih. Itu kan nggak hilang ya, tinggal orang browsing, ketik, dan cari itu. Kalau menurut Kakak gimana? Beda nggak sih sama aturan sama sekolah zaman dulu kan? Nggak, itu pertanyaan gue. Itu bukan pertanyaan lo. Tunggu. Tapi boleh sih. Ini kan kesayangan Maje ya, boleh lah. Inisiatif dia, inisiatifnya cepet ya. Yuk, jadi sini berdua. Ya. Kalau jangan gitu enak banget. Nah, itu pertanyaan saya. Jadi menurut Cua gimana? Beda nggak sih aturan sekolah zaman sekarang sama zaman dulu? Beda, malah enakan sekarang. Enakan sekarang ya? Enakan sekarang. Guru dekat sama murid. Guru dekat sama orang tua murid. Kalau zaman dulu kan gurunya galak-galak ya. Kita nggak potong kuku aja, cepet. Tapi nggak ada yang baper. Nggak ada yang baper. Orang tua nggak ada datang ke sekolah. Iya, malah ya udah. Itu ya kamu yang salah ya kan. Kalau sekarang misalnya kita dicubit dikit, orang tua ngamuk-ngamuk. Saya punya kenalan ini, kamu dipecat. Gitu ya. Aduh. Kan begitu. Tapi serba salah juga sih. Tapi emang benar. Zaman dulu tuh, Nah itu dia, ada plus minus ya. Kalau dulu kan kita sampai digampar sama guru aja, orang tua nggak masalah. Iya. Malah nggak bukan yang semena-mena gitu, memang untuk disiplin. Emang untuk disiplin Ya kan, tapi ya. kita jadi kuat kan. Banget. Sekarang ya negatifnya aku lihat Iya benar. dimanja. Secara nggak langsung. Jadi kayak manja ya anak-anaknya ya. Dan kalau aku ya kalau emang ya semua balik lagi ke orang tua masing-masing kali ya. Kalau misalnya udah di sekolah ya gurunya seperti apa, peraturan seperti apa, sebenarnya ikutin. Tapi kalau yang tadi masalah potong rambut itu kan sebenarnya bisa dikomunikasikan. Itu kan masalahnya kelas 1 SD. Iya. Kalau SMP mau potong pitak Iya loh. SMP udah dikasih tahu berarti anaknya. Dan bisa juga jadi trauma juga kan itu anaknya. SD kan. SD, iya loh. Gitu aja sih. Iya. Kamu dulu di sekolah hukuman apa yang paling parah yang kamu pernah inget dapat dari guru? Wow, penggaris panjang, penggaris kayu yang tebel loh. Ingat banget tuh. Pelajaran matematika, Pak siapa ya, lupa aku namanya, Pak Yudi atau Pak siapa itu SD. Pelajaran matematika nggak bisa. Terus lagi ketawa dikit, kapur. Penghapus. Iya, belum spidol. Iya, bener ya. Zaman dulu tuh ya namanya penghapus, kapur. Itu lempar kalau kita ngelengos sedikit. Belum lagi kakak-kakak kelas yang lucu itu kan. Pernah ya dikelilingin 12 kakak kelas. Jangan sedih.
dia pernah pindahan. Oh, rambut dari Surabaya. Kan aku sekolah di SMA itu sekolahnya pakai kerudung, memang wajiban dari sekolahnya. Di balik itu rambutku coklat. Ya, dari itu coklat. Oh, pindah sekolah nih, rambut masih coklat. Terus yang apalagi kalau anak Jakarta ngeliat pindahan dari Jawa ngomongnya jawir, masih medok. Kayak gitu. Terus habis itu kakak kelas, wah pokoknya nama gengnya aku inget banget, geng Cadas. Cantik dahsyat. Cadas. Jangan sedih. Nama gengnya cantik dahsyat. Gila. Udah kayak gengnya Kylie Jenner gitu ya. Cadas. Oke, biarin aja lah ya itu ya. Itu aku anak baru, terus udah mulai dilabrak tuh kan, karena rambutnya coklat. Sudah dilabrak, disuruh ke lo anak baru, sini lo ke atas tuh, gitu kan. udah ya kak, lo bisa nggak hitamin rambut lo? Mohon maaf kak, bisa. Kakak boleh nggak kasih saya uang? Saya beli cat rambut, saya kan baru pindah. Mama papa saya masih di Surabaya. Udah. Terus diapain? Keluar. Serius digituin doang? Ya udah males ya, udah ngomongnya medok. Aku minta uang, bener dong. Aku minta uang. Loh, iya kan? Siap. Iya kan? Gitu ya, masuk akal ya. Masuk akal kan? Ya bener dong. Iya. Tetap transferan. Kan mama papa saya masih di Surabaya. Alah. Ini nggak? Nanti saya beli hitam. Ya ampun, berani lo dia nyaut begitu ya. Keluar sana. Aduh, kalau aku dulu mana berani dikelilingin 12, dimaki-maki. Kakak sering ya? Oh ya lumayan ya. Karena kakak cakep sih. Mereka itu iri. Biasanya kok kakak kelas begitu. Gitu ya. Iya kan? Amin ya. Udah mau pakai rok panjang apa juga tetap aja ada salahnya. Apalagi kalau misalnya angkatan mereka tuh banyak yang naksir ya. Ya pasti kan, bener nggak ngaku. Ya gitu kan? deh, cadas. Cantik dahsyat. Aduh. Oke deh, sekarang kita main game saja deh ya, biar tambah seru ya. Oke. Main game sih yuk. Oke. Apa nih? Kita cheers dulu. Main game apa kita? Kita main game apa nih? Kita main game tebak sesuatu. Seberapa ortunya kamu? Oke. Seberapa ortunya kamu? Ah, apa tuh maksudnya tuh ya? Coba ya. Oke, kita lihat nih gambar bayi. Iya. Dan ngomong-ngomong soal sekolah, kok ada tabungan tuh? Iya, suruh pilih. Oke, ya? jadi disuruh apa nih? Artinya apa? Seberapa ortunya kamu? Ini gamenya apa sih? Oh gitu. Tebak satu kata. Bayi nabung. Bayi nabung. Jadi gue yang Bayi tabung. Bener. Bayi tabung. Yeay. Oh gitu. Ternyata kamu mainnya. orang tua. Gitu iya. mainnya. Oh gitu. Iya. Banyak klik musik. Iya gesrek ya. Oke, jadi udah ngerti kan cara mainnya. Oke, lanjut. Sikat balik. 10 lagi. Kayak. Itu nomor 1 apaan? Band siapa? Itu siapa sih itu? Oh pas. Bawa. Pasang pampers. Pasang pampers. Canggih. Orang tua dia, orang tua. Pasang pampers. Lanjut. Bisa ya? Aku tahu. Aku tahu. Iya. Apa nih? Ayo. Itu apa sih bawah? Dam ya? Nitadam. Apa nitadam? Aku tahu yang Dam. ini. Itu. Kakak deh ya, coba kakak. Ngidam. Kan wanya dicoret. Oh iya Allah. Aku kira wanita, kalau nggak waria. Mentang-mentang zaman sekarang ya. Salah. Yeay. Oke, nah, tapi nanti kita kasih hadiah ya, Cua, kita kasih hadiah. Walaupun menang 1, kita di sini royal. Kak, ini aja di traktir. Kamu menang 2 ya? Menang 2 tadi pertanyaan. Oh iya, menang 2. Nah, ini makannya udah 2 kok, Kak. Makanya ada 2. Iya. Pokoknya kita tetap kasih dia hadiah ya. Menginap 3 hari 2 malam di Hotel Borobudur.
menginap 3 hari 2 malam di Hotel Borobudur. Anak-anak. Tidak, Borobudur. Terima kasih banyak. Borobudur itu emang hotel yang harus kalian datangi kalau staycation, a business trip, sarapan. Pokoknya buffet itu enak banget. Semua ya harus, belum lagi berenang bawa anak, kolam renang. Fasilitasnya banyak. Oh ide. Coba ayo sambil makan lagi. Iya, iya, Mbak. Ceritain dong. Ih, galak banget gue. Coba ayo sambil makan lagi. Iya, iya, Mbak. Iya, iya, Mbak. Iya, Mbak. Ngidam paling parah apa, Cua? Zaman waktu hamil. Kamu pernah nggak ngidam yang parah banget gitu? Enggak. Kepengen Enggak, aku ngidamnya malah marah-marah sama suami mulu. itu bukan ngidam, emosi, hormon itu hormon. Itu hormon ya. Enggak ada, Kak. Serius? Nggak ada kepengen makan apa? Enggak Serius? sama sekali. Selau. Tapi Cuman membawaannya marah-marah terus. Tapi ini aku bukan jualan sih ya. Apa tuh, Kak? Waktu aku hamil, aku salah satunya ngidam makan sop buntut Borobudur loh. Serius. Berarti anaknya laki-laki? Pas ngidam Ada itu? laki-laki, ada Pas ngidam laki-laki. itu anak laki-laki? Anak laki-laki. Terus sama Oh, ngidam pantesan mau velg daging. mobil. Ngidam velg mobil. mahal ya. Ngidamnya Iya. Ngidamnya matre. Tapi denger katanya suami kamu ngidam. Baru saya mau ngomong. Loh, baru saya mau ngomong. Jangan sampai Kak Jennifer kenal sama suami saya nih. Kenapa, gimana? Bahaya, nanti makin belanja lagi. Soalnya ketemu ngobrol cocok kan, pasti saling ngasih input nih ya kan. Bahaya. Tahu dong harga velg berapa ya. Serius loh itu. Belum lagi motor Vespa ya. Waduh. Suami seneng otomotif ya? Seneng, Kak. Seneng. Terus Siapa nggak seneng sama Kak Jennifer? kok jadi begitu ya? Enggak kan, soalnya kan cewek jarang kan dunia otomotif. Heeh. Kita jujur-jujuran aja, cantik, seksi, terus dunia otomotif. Ya, idaman laki, mamen. Aku suka, Kak. Aduh. Ini bahaya nih, Kak nih. Enak kan bener ya? Waduh. Bukan, Apa bahaya racunnya. Bahasa racunnya kenapa? Iya, nanti kalau ketemu suami aku pasti, lu beli ini deh. Gue kemarin pakai ini bagus, wah itu. Serius, emang suami kamu bener suka ngidam beli mobil atau apa ini? Ya, velg. Velg. Terus, malah Anak iya. mobil banget Enggak, ya? suamiku yang ngidam bener, Kak. Dia serius? emang suka, dia kan builder. Tapi dia nggak pernah suka beli mainan mobil yang kayak buat pajangan-pajangan gitu. Dia pas semenjak hamilnya anak pertama, dibeli tuh banyak. Dan kita belum tahu anak Belum cowok tahu itu laki ya? Wow, malah dibuat main sama anakku yang sekarang. Wow, serius? Bener bisa begitu ya? Bukan ceweknya Pakai aja ya? yang ngidam. Enggak, bukan ceweknya aja yang ngidam, suami yang ngidam tuh bener ya bisa ya? Tapi Cua, apa sih arti anak-anak buat kamu? Buat lo arti anak-anak tuh apa sih, Cua? Apa ya? Kebahagiaan sih bisa bilang. Wow. Iya, Iya. it's touch my heart. Iya loh, bener loh. Aku tuh expect jawabannya anak-anak tuh gini, tapi simple words. Kebahagiaan. Iya, emang benar. Nggak tahu sama kayak dan jadi apa ya, koreksi kita sebagai orang tua sih, banyak belajar juga aku dari mereka kayak di saat kita itu tadi, makanya aku belajar kalau lagi emosi, kalau kita masih berhadapan sama anak itu malah dampaknya bahaya tuh. Kita Pelajaran, lepas pelajaran kontrol tuh. kan. Tapi nanti ujung-ujungnya pas udah marah terus kita sendirian ngeliat mereka Nyesel. tempat tidur nyesel. Nyesel. Basi ya Iya, kan. iya, iya. Makanya kita kontrol diri dulu. Iya. Sih kebahagiaan sih. Ya, walaupun anak kadang-kadang ya Menyebalkan memang pulang kadang-kadang. kerja ya. Iya, kita menyadari. Apalagi umur-umur lagi tuh kadang menyebalkan banget, ya kan? Tapi kita jangan lihat sisi itu deh. Kita lihat sisi yang lain, gimana tulusnya mereka, nungguin. Nggak usah kayak gitu deh. Kita marahin, mereka nggak inget, nggak ada rasa dendam. Terus nggak ada rasa apa ya? Pokoknya karena pikirannya masih jernih kali ya. Jadi dan kamu anak tuh kayaknya ngelihat kita tuh bener-bener orang yang paling penting di hidup mereka udah. Iya, aku tuh berasa kayak Angelina Jolie di mata mereka loh. Berarti suami udah Brad Pitt udah nggak ya? Berarti Angelina Jolie nggak? Enggak, Lee Min Ho. Aduh. Tapi lucunya anak-anak aku tuh apa namanya, malah mungkin kayak aku sama mereka kayak temen kali ya, beranggapan kayak aku pengen bisa menjadi orang tua yang seperti teman buat mereka, tapi tetap juga sebagai orang tua yang membatasi hal-hal yang kiranya harus dibatasi. Iya. Terus karena saking udah deket seperti itu, jadi mereka tuh takut kalau aku tua. Kadang misalnya kayak waktu itu apa ya, Mas Raja, mama ada
misalnya ini kerupnya dia tuh, aduh mama tambah tua, aduh nangis tuh. Aduh. Mama nggak boleh, apa yang cewek juga nggak boleh tua, tapi kan nanti mama jadi nenek. Mama gitu. Terus habis itu gimana dong caranya? Kan mama ada krim. Dia pikir semudah itu Ferguson. Dia pikir itu skincare murah. Aduh, mau yang anti aging bagus mahal sih. Apa aja. Gitu. Wah, iya ya. Kalau sekarang arti orang tua buat kamu? Arti orang tua itu pengorbanan. Karena mereka banyak berkorbannya juga. Wow. Dan sama kalau ngomongin orang tua baru kemarin aku bahas tuh sama teman-teman. Aku baru nyadar, aku kan orang tua aku itu kan PNS ya. Oke. Jadi kerjanya pindah-pindah keluar kota, pokoknya keliling Indonesia lah setiap 3 tahun sekali. PNS, PLN dulu. Oh, oke. Jadi tiap mau naik tingkatan tuh pasti pindah gitu loh Kak. Terus aku baru nyadar, oh kenapa aku diboyong terus pindah, mamaku ikut padahal kita bisa stay di kota besar. Misalnya aku baru nyadar, oh pentingnya pasangan menemani suami itu seperti itu, kebersamaan sama anak. Jadi bukan masalah fasilitas, anak sama istri tenang deh misalnya di Jakarta gitu, udah biarin papanya itu. Ternyata malah resiko ya, aku baru tahu resiko pernikahan. Oh pantesan mamaku setia banget ngikut terus, karena aku baru tahu pas menjak besar ini ternyata berbahaya kalau suami ditinggal dinas sendiri. Gitu. Terus belum lagi anak, sosok kalau nggak ada sosok orang tua seperti apa, gitu. Itu tuh yang aku baru, oh iya ya ternyata begini ya kehidupan orang tua ya. Sekarang jadi orang tua baru tahu pengorbanannya orang tua. Iya, mau dibawa anaknya ke tempat yang kota terpencil tapi bisa membuat anaknya nyaman. Itu diboyong tuh. Kamu kan 4 bersaudara kan tadi kan? Itu diboyong semua tuh 4 bersaudara. Boyong. Tapi pas kakak udah besar, kakak sama Eyang udah mulai besar. Udah mulai mesti ini terus. Soalnya ya sekolah juga udah mulai mesti lebih serius. Iya benar. Gitu. Wah itulah ya, udah jadi orang tua jadi tahu pengorbanan orang tua. Mikirin anak, mikirin pasangan juga gitu. Otomatis itu apa yang buat kan kita udah jadi orang tua nih, kita udah tahu pengorbanan orang tua ya. Otomatis apa perbedaan kamu, sikap kamu ke orang tua kamu setelah kamu menjadi orang tua? Aku tuh malah bukan tipikal keluarga yang peluk-pelukan gitu loh, Kak. Aku kadang malah iri sama keluarga suamiku yang dikit-dikit tuh pelukan. Ini aku bukannya membandingkan keluarga, enggak, tapi kan tiap keluarga itu berbeda ya, tipe keluarga itu berbeda. Nah, tipe keluarga aku tuh malah yang kayak cuek gitu, yang teleponan jarang. Jadi kalau kita mau memulai yang kayak so sweet itu apa sih lo? Apa sih gitu? Gitu kayak masalah kayak I love you papa. Kamu lupa minum obat? Kayak hal yang aneh gitu. Jadi mungkin ya itu tadi perbedaan tiap keluarga zaman dulu mungkin disiplin banget jadinya kaku atau gimana. Tapi ya semakin seiring umur juga orang tua mulai berubah ya, makin tua pengennya deket sama anak cucu, jadi kan sudah nggak sekeras dulu, jadi ya lebih makin lama makin hangat. Terus aku juga bisa ngebentuk keluarga aku kayak begitu. Kan kita kan mengambil apa yang baik dari orang tua kita, yang buruk kan kita tidak ambil kan. Iya. Kita ambil yang baiknya, yang buruk-buruknya ya bye. Dari keluarga suami juga begitu. Betul. Dan itu juga diterapin juga sama mamaku, pokoknya apa yang baik dari orang tua diambil, yang buruk jangan diambil ya. Cua, tapi orang tua kamu dulu pernah nggak sih, ini agak kebalik sedikit ya, mau nanya ke Cua. Orang tua kamu dulu berharap Cua tuh jadi apa? Jadi nggak nyusahin. Ada nggak sih cita-cita gini? Cua, kamu udah gede harus jadi dokter? Enggak. Keluarga aku bebas. Keluarga aku tuh malah keluarga yang pendidikan banget ya. Aku bilang dari keluarga papaku. Gimana caranya pendidikan tuh nomor 1. Cuman yang ngedobraknya aku ya. Kayak set gitu. Oh kakak aku udah sampai S2. Kakak yang cowok juga pendidikannya bagus. Pas bagian aku set. Kamu S4 ya, S4 kehidupan. S kehidupan banget, S lilin. S lilin, S bambu. Pas udah dikuliahin bagus, tapi emang basicnya suka ke musik ya. Oh gitu, jadi orang tua kamu nggak ada tuh naruh, cuma harus begini. Kalau orang tua aku yang penting cewek itu jaga diri, tidak
tidak menjelekkan nama keluarga, nggak narkoba, udah semakin. Tapi yang Cua sendiri hadapin dari orang tua Cua tuh sebenarnya gimana? Ada Sehat nggak? aja udah. Aduh, sehat aja Iya, ya. karena udah lebih dari sempurna ya gitu. Untuk Cua sendiri sekarang apa yang kamu jalanin sekarang nih, hidup kamu sekarang nih udah sesuai belum sih sama harapan kamu? Kalau ngomongin harapan lah, namanya manusia ya, pengennya begini begitu, apalagi ngeliat rumput tetangga lebih hijau gitu kan. Tapi ya udahlah, kita bersyukur, malah aku sekarang ya bersyukur punya anak yang sehat, keluarga yang masih utuh, terus habis itu suami juga sayang gitu. Jadi kayak kalau kita tidak bersyukur, kok aku berdosa banget ya. Jadi kayak alhamdulillah segitu baiknya gitu loh, Allah ngasih rezeki bagus, anak sehat, orang tua juga masih sehat dua-duanya gitu. Tapi ya itu ya, memang kalau kita bersyukur, kita bisa bersyukur, tahu bersyukur tuh apa-apa tuh kayaknya tuh makin datang. Kalau kita iri itu penyakit hati ya, Syai. Aku juga aduh apa-apa bersyukur aja deh. Udah begini, aduh udah amin, udah puji syukur, udah dapetnya begini ataupun apa. Kayaknya semakin kita bersyukur, semakin hukum alam tuh positif. Ya itu aku percaya banget, hukum secret. Percaya sekali. Percaya ya, kayaknya makin yang vibes yang baik tuh makin datang. Ada aja. Makin ada aja. Oh, jadi kalau anak-anak ngarepin kamu jadi seperti yang mereka pengen, kamu gimana sikap kamu? Enggak, kalau mereka bukan kepengen aku, Kak. Kenapa? Mereka malah pengennya kepengennya apa? kayak anak lain. Biasa kalau kita ke acara lebih jauh. misalnya kita ke acara ulang tahun anak, acara ulang tahunnya anak ini besar sekali. Oke. Mereka namanya anak kecil ya, polos ya kayak. Oke. Aku juga mau, mama kok dia dapat kado banyak. Oh dia punya YouTube, dia syuting gini-gini, nah itu yang agak aduh. Aku selalu bilang, Mas aja bersyukur. Tiap orang tuh berbeda, mama papanya. Oke, teman kamu dirayain banyak orang dapat kado, dirayain di hotel. Dan kalau Mas Raja, mama kasih kadonya kita jalan-jalan ya. Mama aku rencana mau ngajak jalan-jalan gitu. Oke. Ke Universal kan. Nah, itu kan juga butuh uang. Sama aja uangnya, Mas aja mau pakai yang mana? Buat cuman dirayain hari ini apa mau buat jalan-jalan kayak gitu. Aku lebih ajak diskusi. Ya? Mereka diajak diskusi gitu udah ngerti ya? Mereka udah ngerti ya? Anak kecil tuh pintar. Cua, tapi kalau lo sendiri harapan lo untuk anak-anak tuh gimana, Cua? Serius deh, lo sebagai seorang ibu, lo tuh pengen anak lo tuh gimana sih? Berharap anak lo tuh gimana sih? Jadi orang baik aja, Kak. Jadi orang baik. Kalau aku mas, soalnya kalau kita apa ya, jadi orang baik tuh susah loh. Banget lah pastilah. Ya apa ya harapannya ya? Pasti mereka bahagia, diberkatin terus hidupnya. Terus ya sama kita sehat. Jangan muluk-muluk sih, yang penting jadi orang baik ya udah gitu. Jadi orang, kalau jadi orang baik mudah-mudahan orang baik ya. Gitu. Semua yang ya jadi orang baik ya otomatis lingkungan. Ya kayak kita nanam cabai, tumbuhnya pohon cabai. Iya. Kalau kita menanam kebaikan, pasti kehidupan kita juga banyak hal baik. Coba 3 kata ungkapkan cinta Cua kepada anak-anak tuh apa aja? 3 kata. Cuman boleh 3, pikirkan. Rahim. Masa rahim Cua? Karena kan mereka dari rahim aku. Jadi pasti aku sayang. Iya dong. Ya kan, dari rahim aku. Iya. Brojol. Masa nggak sayang, kebangetan ini mah. Darah daging lah ya. Gak kepikiran kan? Gak kepikiran ya, kalimat rahim nggak ya? Terus apa ya? 3 kata untuk mengungkapkan cinta. Ya pastinya hidup. Hidup. Nah, karena mereka kita tetap harus hidup sehat ya. Ya sampai tua ya kan, mau cucu kan. Mau berdiri di pelaminan kan. Iya, ngawinin anak. Berdiri di pelaminan bukan kawin lagi. Ngawinin anak. Poin plus masih laku berarti. Ya laku dong. Kan pakai skincare. Oh wow, pahal tuh. Sama ya. Rahim, hidup. Sama ya udah cinta. Udah apa lagi? Itu doang ujung. Cinta, weh. Udah. Oh enggak, masih ada banyak. Oh tenang. Tunggu dong, aku mau satu pertanyaan dari aku nih, Cua. Iya. Pertanyaan dari aku.
Gimana Kak? Maaf. Itu kita bobot siang dulu ya berdua yuk. Oke, gimana? Cua. Ada nggak sih satu hal yang Cua pengen ungkapin? Yang selama ini tuh sebenarnya orang-orang di luar sana tuh nggak tahu Cua nih seperti apa atau Cua tuh gimana? Minta maaf ke siapa nih? Enggak, bukan minta maaf. Ada nggak satu hal yang Cua pengen ungkapin? Cua tuh sebenarnya seorang Cua tuh sebenarnya tuh begini. Yang orang-orang tuh sebenarnya nggak tahu di luar sana. Oh. Di balik kamu yang kayak rambut seru dicet-cet, Oh, iya, iya. kamu yang wah pecicilan bercandaan kayak begini. Maaf ya Kak, tadi agak Aduh kan. maaf. Ada nggak sih orang yang Iya. sebenarnya nggak tahu gue nih sebenarnya orangnya begini loh Jen, gue tuh gini-gini, gue Oh tuh iya benar. gue tuh baperan, gue tuh apa? Iya, iya, Itu bener, ada nggak sih satu yang orang-orang Aku tuh nggak pernah lo ditanya kayak gini. Loh, makanya cuman di Jennifer Maje. Gimana Cua? Ada nggak sih? Aku tuh sebenarnya orang perasa. Wow, Perasa oke. banget, tapi ditutupi sama kelakuan yang Bercandaan ya? Iya, bercanda. Terus aku malah tuh orangnya gampang banget nangis. Sebenarnya gampang banget. Lihat video di TikTok orang berbagi sedekah aja udah nangisnya nauzubillah lah. Oke. Terus dia lihat ada berita anak dia kayak yang langsung kayak sereceh itu gitu Serece loh itu. perasaannya. Terus ya apa ya, sok kuat sih sebenarnya. Sok kuat, Iya, sok oh. kuat. Aku sih perasa tapi sok kuat ditutupi dengan ya menurut aku kalau aku pribadi mungkin orang sering lihatnya bikin ketawa tapi emang aku tuh nggak pernah mau ngasih dia apa ya kayak nutupin ya sebenarnya. Jadi orang tuh taunya Nggak kamu perlu tahu. happy-happy Iya, aja, happy aja. baik-baik aja. Kamu bintang apa sih? Aries, tapi aku pernah kalau lagi nangis apapun itu ada masalah aku di kamar mandi bisa wah gitu. Dan malah ya udah cuman kayak lihat kaca dong, liatin diri sendiri cuman gini dong. Langsung nes gitu. Nah, itu mungkin hal yang aku tutupin dari orang banyak. Tapi aku bersyukur sama diri aku sendiri. Itu bukan mendem ya, bukan mendem terus tiba-tiba jadi dendam, bukan. Tapi aku kayak ngelepasin. Jadi kayak ibarat kata ini gelas udah penuh aku buang. Oke, kamu lihat Kosong bola lagi. ya. Isi lagi penuh aku buang lagi. Tuh, tapi bener loh di balik seorang Cua yang seru-seru, hahaha, segala macam, ternyata punya perasaan tapi nutupinnya begini. Iya, Tahu bahkan nggak 11-12 kita. Emang kakak Makanya apa? gue pas denger dia Aries, Emang kakak apa? Taurus. Emang Taurus sama Aries deketan ya? Kan Aries abisnya 20 April, aku tuh 21 April. Hampir Taurus. mirip Kamu ya. tanggal berapa? 3 awal. Oh, tinggal like Kok Taurus sama ya, Kak, ya? Mirip-mirip. Iya. 11 kita selalu happy. Iya, iya. Nggak pernah orang tahu lihat. Loh, kok jadi gue yang curhat? Terus kan, Terus kan iya. gantian. Terus habis itu pantasnya kayak lebih kuat ya, sukanya Iya. otomotif kayak nggak suka yang menye-menye Nggak gitu. suka, Tapi ya ini loh gue seksi tapi gue maco. Ini loh gue, ya kan? Iya, Ya kan? kan? Seru ya ngobrol-ngobrolnya hari ini sama Cua. Dari bahas masalah Cua di dunia musik, orang tua, sampai ke anak, sampai ke suami, sampai band Kotak. Kayaknya udah semua dikupas, dikuliti Iya loh. dengan tuntas. Tapi kayak bener baru ini yang banyak pertanyaannya. Banyak pertanyaannya. Terus disentil ya. Bener juga. Thank you so much Cua. Sama-sama, terima kasih sajiannya. Tempatnya enak, kakak juga enak banget. Kita baru pertama kali ketemu Kita ya. baru pertama kali Tapi ketemu kayak ya. langsung bestie banget. Langsung bestie. Nice. Pokoknya jangan lupa ikutin terus special playlist Hotel Borobudur with Explore Imaje. Nah, this is breakfast Jennifer Maje ex Hotel Borobudur with Cua Kota. Yeay. See you. Bye kesayangan Bye-bye. Maje. Jangan lupa subscribe, like, comment. Betul. Muah. Muah, 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 muah.